Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Selamat malam saya sampaikan untuk seluruh teman-teman mahasiswa Madin lanjutan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dilimpahi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala, syafaat berkah dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semuanya diberikan kemudahan untuk thalabul ilmi, diberikan keringanan untuk senantiasa memperbaiki kualitas diri kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan untuk ngaji kita di malam hari ini. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh para sahabat, para ulama-ulama kita salafus sholih, guru-guru kita semuanya, khususan khasah untuk muallif hadzal kitab, yakni Syekh Hamid Muhammad Ibni Muhammad Al-Ghazali, juga kepada seluruh orang tua kita, seluruh ahli kubur kita. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah, diterima seluruh amal kebaikannya, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa untuk kita semuanya, untuk seluruh keluarga kita, untuk murid-murid kita, calon murid-murid kita, dan untuk seluruh anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan senantiasa dijadikan orang-orang yang sholih, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa salafus sholih syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalatu wassalamu alayka wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu iling-iling anak. Ish uripa sapa sira ma kelawan perkara syikta kang karep sapa sira ing ma, fa innaka mongko temen setuhune sira iku mayyitun bakal mati. Wa ahbib lan demeno sapa sira ma ing perkara syikta kang karep sapa sira ing ma, fa innaka mongko temen setuhune sira iku mufarikuhu bakal pisah sira ing ma. Wa'mal lan ngamalo sapa sira ma ing perkara syikta kang karep sapa sira ing ma, fa innaka mongko temen setuhune sira iku mujziyun wong kang den ganjar, wong kang den bales bihi kelawan ma. Ayuhal walad ish masikta hinduk hile hingger anak-anakku, hiduplah kamu semaumu. Jadi hiduplah semaumu, sak karepmu. Sir mulai harfi urip bagaimana terserah kamu. Fa innaka mayyitun, tapi yang perlu kamu ketahui, kamu itu akan mati. Cintailah wa ahbib masyita, cintailah sesuatu yang kamu cintai. Silahkan kamu cintai hartamu, kamu cintai kedua orang tuamu, kamu cintai gurumu, kamu cintai anak-anakmu, kamu cintai kekasihmu, sesuka hatimu, terserah. Tetapi yang harus kamu ingat, fa innaka mufarikuhu, kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal masyita, silahkan kamu beramal sesuka hatimu, saenakmu dewe, sakarepmu. Tetapi yang harus kamu ketahui bahwa fa innaka mujziyun bihi, kamu akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Maka pesan ini sesungguhnya pesan yang sangat dalam, pesan yang sangat luar biasa. Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada santrinya, silahkan kamu hidup semaumu, wis urip sak karepmu, silahkan kamu hidup semau kamu, tetapi yang kamu harus ingat bahwa kamu akan mati. Silahkan kamu cintai
segala sesuatu yang kamu cintai, tapi kamu akan berpisah dengannya. Silahkan kamu lakukan sesuatu, beramal sesuai dengan keinginanmu, tapi ingat ada tanggung jawab yang harus kamu emban. Oleh karena itu, pesan ini sangat mendalam sekali, bahwa ternyata kita hidup di dunia ini tidak bisa kita mau hidup semau kita, itu tidak bisa. Mengapa? Karena sesungguhnya ada suatu pertanggungjawaban. Ada sebuah pertanggungjawaban yang nanti harus kita pertanggungjawabkan kepada sang pemilik kehidupan. Siapa pemilik kehidupan? Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla Jalaluh. Kita boleh mencintai dunia, kita boleh cinta kepada kedua orang tua, kita boleh cinta kepada anak kita, kita boleh kerja semau kita, seolah-olah kita nggak akan pernah mati. Tetapi ingat bahwa kamu pasti akan mati, kita semua pasti akan mati. Dan kelak kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, kita akan berpisah dengan harta yang kita miliki, kita akan berpisah dengan kecantikan yang kita miliki, dengan ketampanan yang kita miliki, dengan jabatan yang kita miliki, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ingat, kamu bisa saja melakukan sesuatu sekehendak hatimu, tetapi ingat, saat kamu menjadi orang yang terkenal, saat kamu menjadi orang yang berpangkat, saat kamu menjadi orang yang kaya, saat kamu menjadi orang yang cantik, saat kamu menjadi orang yang tampan, saat kamu menjadi orang yang kuat, saat kamu menjadi orang-orang yang berpengaruh di hadapan orang lain, ingat, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka mujziyun bihi. Tidak akan ada yang terlewat satupun dari catatan-catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal meskipun hanya seberat biji dzarrah, biji sawi, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengartikan semut pudak, dari kebaikan ataupun keburukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tahu semua itu. Ayuhal waladu, iling-iling anak. Ayu syai'in tain dindini suwi-wiji iku hasilun hasil apa syai' laka keduweni sira min tahsili ilmil kalami saking ngasilaken ilmu kalam wal khilafi lan ilmu fikih wa tibbi lan ilmu kedokteran wa dawawini lan piro-piro ilmu sejarah wal asy'ari lan piro-piro ilmu syair wan nujumi lan piro-piro ilmu perbintangan wal arudhi lan piro-piro ilmu arud, ilmu tentang bahar, wan nahwi lan ilmu nahwu, wat tasrifi lan ilmu tasrif, ghaira tadyi'il umuri sakliyani nyiak-nyiakaken umur. Bi khilafi dzil jalali, berbedani kelawan nulayani perintai Gusti Allah. Ini teman setune ingsun iku raaitu weruh sapa ingsun fi injili Isa, ing dalam kitab Injil Nabi Isa alaihi salatu wassalam, min saati ayyudha, ing qaul min saati ayyudha, min saati ayyudha saking sak jam oleh den seleh sapa al mayyitu mayit alal janazati ing atase bandusa ila ayyudha atumu kamaring yen to den seleh sapa mayit ala syafiril qabri ing atase pinggire kuburan yas'alu takon sapa Allah Gusti Allah bi utmatihi kelawan sifat agungi Gusti Allah minhu saking mayit takon arba'ina ing 40 apane soalan pitakoni. Awal wa utai kawitane soal iku yaqulu dawuh sapa Allah, iku yaqulu dawuh sapa Allah abdi engkol abdi, abdihe kawula ingsun, abdihe kawula ingsun, toharta bersihaken sapa sira, toharta bersihaken sapa ingsun bersihaken sapa sira mangdzarul khalqi ing nggon peningale menungso
utawa peningale makhluk ya makhluk kae mangdharal khalqi ing nggon peningale makhluk sinina ing dalem pira-pira tahun sinina ing dalem pira-pira tahun wa ma toharta lan ora bersihaken sapa sira wa ma toharta lan ora bersihaken sapa sira mangdhari ing nggon ningali ingsun mangdhari ing nggon ningali ingsun saatan ing dalem sak jam saatan ing dalem sak jam wa kullu yaumin lan ing dalem saben-saben dina wa kullu yaumin lan ing dalem saben-saben dina yang duru ningali sapa Allah yang duru ningali sapa Allah fi qalbika ing dalem ati sira fi qalbika ing dalem ati sira yaqulu halih dawuh sapa Allah utawa ngendika sapa Allah dawuh matasnau ingkul matasnau mau tayopo iku tasnau gawe sapa sira li ghairi krana arai liyane ingsun wa anta halih utawi sira iku mahfufun den kupengi iku mahfufun den kupengi bi khairi kelawan kebagusan ingsun utawa kelawan kenikmatan ingsun ya kena amantana pun utawi sira iku fa asammu mongko budhek sapa sira latas mau tegese ora ngrungu sapa sira ayuhal waladhi gerna ayu syai'in hasilun laka apa sesuatu yang kamu hasilkan apa yang sesuatu yang kamu peroleh apa yang kamu hasilkan yang kamu peroleh min tahsili ilmil kalam dari belajar ilmu tauhid ilmu kalam itu ilmu teologi ilmu tentang sekte-sekte aliran-aliran ada Qadariyah ada Jabariyah ada Syiah dan lain sebagainya itu apa yang kamu hasilkan dari itu semuanya memperdebatan antara satu dengan yang lainnya Allah itu punya misalnya yang satu itu mengatakan bahwa Allah itu punya sifat 20 yang Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Allah itu tidak punya sifat Asy'ariyah dia menyatakan bahwa hal itu bukan sifat sementara di lain pihak Maturidiyah dia mengatakan bahwa Allah bahwa hal itu juga masuk ke dalam sifat dan seterusnya. Perdebatan seperti itu. Apa yang kamu hasilkan? Wal khilaf. Perbedaan ilmu fikih. Pasulayan, satu mengatakan itu boleh, satu mengatakan itu tidak. Yang satunya tidak, kalau misalkan yang satunya itu menyentuh kulit yang lain itu membatalkan, yang lain itu mengatakan tidak dan lain sebagainya. Banyak ikhtilaf di antara ilmu-ilmu fikih. Apa yang kamu hasilkan hanya dengan ikhtilaf seperti itu? Apa sing mau hasilno? Watib ilmu kedokteran. Apa yang kamu peroleh dari itu? Mengobati wong loro dan sebagainya. Wadababin ilmu tentang sejarah, ngerti sejarah ulama-ulama dahulu, asy'ar tentang syair-syair terdahulu, wan nujum ilmu perbintangan, wal arud ilmu tentang bahar itu. Ada bahar tawil, ada bahar kamil. Bahar tawil tawilun lahu tunal buhuri fadailu fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafailu. Bahar tawil. Bahar basit innal basita lataihi yabsutul amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu. Itu bahar basit. Madid lima titis syi'ri indis sifatu mustaf'ilun mustaf'ilun mustafilu. Itu bahar madid.
Ada lagi misalkan wafir, wa khurus syi'ri wafiruha jamilu mufalatun fa'ulu, dan seterusnya. Itu ilmu arud. Wa nahwu, ilmu nahwu, al fa'ilu marfu'un. Misalkan ilmu tasrif, apa yang kamu kurang? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Ghaira tatyil umur, kecuali hanya menyia-nyiakan umur bi khilafidil jalal, dengan kita tidak mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apakah berarti kita tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu itu? Boleh, silakan kamu pelajari itu. Ilmu kalam kamu belajar nggak apa-apa, ilmu fikih kamu belajar nggak apa-apa, ilmu tib kamu belajar nggak apa-apa, ilmu sejarah, ilmu ini itu dan seterusnya. Tetapi ingat bahwa ilmu-ilmu tersebut tidak hanya sekedar menjadi perhiasan aja, tidak hanya sekedar menjadi perdebatan di antara kita dengan yang lainnya, tidak hanya menjadi sebuah bahan omongan yang kemudian menunjukkan bahwa kita itu punya level di atas orang lain. Tidak, bukan itu tujuan utamanya. Tetapi dengan ilmu-ilmu itu kemudian kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa semakin memperbaiki kualitas diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang setiap hari bertambah kebaikannya, bertambah ketaatannya, bertambah ketakwaannya, sehingga bisa menjadi orang-orang dengan kualitas keimanan yang tinggi, tentunya didukung dengan keilmuan yang kita miliki. Tapi kalau hanya sekedar mek guru cerita tok, mek guru bahan diskusi, bahan debat untuk menjatuhkan orang lain, hanya sekedar misalkan teman kita itu mengakui kehebatan yang kita miliki, atau supaya kita mendapatkan gelar wah sohibul ilmi misalkan, dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar itu, nyia-nyiakan umur, buang-buang umur saja. Wong kita tidak diperintahkan untuk itu, kita hanya diperintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya kita itu semakin hari semakin bertambah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah di dunia hanya sekedar menyembah Allah, tidak karena yang lain. Karena itu niatkan setiap segala sesuatu yang kita lakukan diniati lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Disebutkan dalam sebuah keterangan, man amila lillah fa huwa abdullah wa man amila li ajlil karamah awid darajat fa huwa abdun laha. Siapa yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala fa huwa abdullah, dialah hamba Allah. Wa man amila li ajlil karamah awid darajat, siapa yang beramal hanya sebatas karena ingin kemuliaan, karena ingin punya keramat, karena ingin ampuh dan lain sebagainya, fa huwa abdun laha. Ya, hamba-hamba keramat, hamba-hamba derajat, hamba-hamba kemuliaan dan lain sebagainya. Dunia semuanya itu. Kullu ma siwallah huwa dunya. Selain Allah itu dunia. Ya, ini diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali kepada santrinya. Kalau kamu belajar hanya sekedar untuk mencari itu, buang-buang umur aja. Selanjutnya Al-Ghazali mengatakan, ini ra'aitu fi Injil Isa alaihi salam. Aku ini melihat di dalam kitab Injilnya Nabi Isa alaihi salam, ada sebuah qaul yang mengatakan, min sa'ati yud'a al-mayyitu 'ala al-janazati ila yud'a 'ala syafiril qabli yas'alullahu bi utmatihi minhu arba'ina su'alan. Kurang lebih 1 jam, sekitar 1 jam, ketika seorang mayit itu diletakkan di dalam keranda, dilebokno nang ngene jero bandoso, sampai mayit itu kemudian diletakkan di pinggir atau di tepi liang lahatnya. Allah Subhanahu wa taala itu bertanya 40 pertanyaan. Jadi bisa kita bayangkan, jadi manusia ketika mereka sudah meninggal, ketika Allah sudah memanggilnya, sudah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu itu setelah dikremasi, kemudian dikenakan
kain kafannya, kemudian dimasukkan ke dalam keranda, menunggu waktu dia diberangkatkan menuju alam kubur, diberangkatkan menuju ke makom atau makbarah, tempat terakhirnya tinggal. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada si mayit itu menurut keterangan yang ada di dalam kitab Injilnya Nabiullah Isa alaihi salam. 40 pertanyaan yang disampaikan oleh Allah. Ya, 40 pertanyaan. Awaluha yaqul, salah satu di antaranya yang pertama yang ditanyakan oleh Allah itu apa? Yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu manusia itu sudah diletakkan di dalam kerandanya itu. Abdi toharta mangdurul khalqi sinina wa ma toharta mangduri sa'atan. Wahai hambaku, engkau senantiasa berusaha, sampai terus berusaha. Engkau senantiasa berusaha untuk membersihkan dirimu dari pandangan makhluk-makhlukku. Sementara engkau wa matoharta mangduri sa'atan, sementara sedikit pun, 1 jam pun kamu tidak berusaha untuk membersihkan dirimu dari pandanganku, kata Allah. Coba ini pesan yang begitu mendalam. Kita seringkali ketika ada orang lain mengetahui keburukan kita berusaha untuk membersihkan diri kita. Seolah-olah kita ini tidak pernah bersalah, seolah-olah kita ini makhluk yang sempurna, yang tidak punya kesalahan sama sekali. Tetapi pernahkah kita membersihkan diri kita dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksiat senantiasa kita jalankan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa setiap waktu, setiap saat melihat kita. Kita takut, khawatir seandainya teman kita melihat keburukan yang ada di dalam diri kita. Khawatir kalau teman kita tahu kita pernah melakukan kemaksiatan. Khawatir kalau teman kita tahu bahwa kita pernah misalkan mencuri dan lain sebagainya. Tetapi pernahkah kita membersihkan diri kita gegara kita sadar bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Allah ketika mayit itu berada di dalam keranda, dimasukkan ke keranda sampai jarak dia akan dimasukkan ke liang lahat, sampai jarak ketika dia diletakkan di pinggir dari makbarahnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala setiap waktu, setiap saat itu senantiasa melihat hati kita. Wa kulla yaumin yanzuru fi qalbika. Setiap saat, setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada hati kita, melihat kepada hati kita. Delok isine jero ne atine awake dhewe. Wa yaqulu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kita, apa yang ditanyakan oleh Allah? Yaqulu ma tasna'u li khairi wa anta makhfufun bi khairi. Apa yang kamu lakukan untuk selain aku? Apa yang kamu lakukan untuk orang-orang atau untuk makhluk selain aku? Padahal wa anta makhfufun bi khairi, padahal aku senantiasa meliputimu, mengelilingimu dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Coba apa? Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita sampai mati-matian berusaha untuk membela orang tersebut. Bahkan kadang-kadang karena kelompok, karena golongan, karena mungkin sebuah kecenderungan identitas di dalam kehidupan kita, kita membela teman, membela sahabat, membela orang yang kita cintai mati-matian, sampai salah pun juga dibela. Bahkan nuwun sewu, kadang-kadang itu karena organisasi atau bendera kita itu sama, salah pun masih dibela. Apa yang dikatakan oleh orang lain di luar organisasi kita ketika itu benar, tetap kita pandang salah. Mengapa itu terjadi?
Karena kita tidak berbuat adil kepada diri kita, karena kita memandang makhluk, kita tidak memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat berbahaya kalau kita tetap berpegang pada hal-hal tersebut. Maka wa anta mahfufun bi khairi. Padahal engkau senantiasa tak kelilingi dengan berbagai macam kenikmatan. Mulai kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur lagi. Apa yang kita ingat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalau kita mau menghitungnya, berapa banyak nikmatnya Allah. Bahkan kadang-kadang ketika kita dihindari sedikit aja nikmat dari Allah, misalkan kita sedikit kekurangan harta, sedikit kekurangan kesehatan kita, sedikit misalkan kurang makan kita dan seterusnya, kita sudah tersulut, Masya Allah. Inilah makhluk itu. Inilah manusia yang penuh dengan kezaliman. Kita ini penuh dengan kezaliman, diakui maupun tidak, kita sangat zalim. Mentang-mentang jadi dosen, kemudian semaunya kepada mahasiswa, mentang-mentang menjadi mahasiswa, lantas memandang mereka yang tidak pernah kuliah orang yang rendah di hadapan kita. Mentang-mentang jadi ustadz, kemudian santrinya diplekoto sakarepe dhewe. Ini adalah satu hal yang keliru. Ya diakui maupun tidak, saya pun masih tetap, masih sama, masih belajar dan masih sering berbuat kezaliman. Ini harus diakui. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Seandainya kamu mau menghitung seluruh nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kamu, la tuhsuha, engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat kufurnya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mayit yang hendak diberangkatkan atau dia masuk ke dalam, ketika sang mayit itu masuk di dalam keranda sampai kemudian dia nanti sampai di pinggir makbarahnya. Ama anta fa'asam ay latasma, apa awakmu ki budek. Itu bahasanya dalam kitab Injilnya Nabiullah Isa alaihi salam. Artinya apa? Kasar bahasanya. Apa awakmu budek? Apa kamu itu tuli, tidak mendengar itu, gak kerungu itu? Apa kamu gak melihat, tidak tahu bahwa nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat banyak? Kamu hanya sibuk dengan urusan makhluk, sibuk dengan pandangan makhluk kepadamu, tapi kamu tidak pernah menyibukkan dirimu dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita mempelajari kitabnya Imam Al-Ghazali ini. Satu kitab yang menjadi intisari, mungkin kalau saya bilang intisari dari kitab Al-Ghazali yang lainnya. Termasuk di dalamnya adalah Ihya Ulumuddin yang sangat luar biasa dan monumental itu. Intisarinya ada di Ayyuhal Walad ini. Maka mampukah kita untuk menyadari itu semuanya? Mudah-mudahan kita mampu dan kemudian kita mau untuk mengkoreksi diri, mau memperbaiki kualitas diri kita sehingga kita betul-betul bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim. Mudah-mudahan kita nanti menjadi orang-orang yang dikumpulkan bersama para ulama salafus sholih. Kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih untuk malam hari ini cukup. Semoga diridhai oleh Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.